Halo sobat youtuber, kembali di channel Gatot ID. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial ataupun tip bagaimana cara setting atau konfigurasi Google Analytics GA4 di website. Karena beberapa hari yang lalu saya mendapatkan pertanyaan dari komunitas dan juga dari komen-komen bagaimana cara setting Google Analytics GA4 di website atau di blog ya. Karena mungkin dengan perubahan GA itu akan sedikit membingungkan buat yang belum, tapi sebenarnya cara setting GA4 itu sama, baik itu GA yang versi 2 atau 3 itu sama, cuma yang membedakan itu adalah tampilan dari platform dashboard. Nah, kali ini saya akan berikan tipnya bagaimana cara setting di GA4 untuk website, blogger, ataupun di blogspot. Mau tahu caranya? Simak terus di video kali ini. Nah, kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara setting di GA4 untuk website ataupun blog ya. Tapi kalau untuk blogspot itu kita akan di redirect langsung ke Google Analytics 4. Tapi kalau untuk website kita perlu membuat settingan tertentu ya. Kita daftar dulu di GA4-nya atau Google Analytics. Tapi buat kamu yang belum memiliki GA4, daftar dulu di Google Analytics versi 4. Untuk versinya sama untuk link dan URL-nya. Nah, ini adalah dari platform dari Google Analytics ya. Di sini ini Google Analytics. Kalau di sini kita lihat itu ada GA versi GA ya. Di sini ada versi GA yang lama dan juga GA yang baru. Nah, kalau ini ada GA4, berarti ini sudah Google Analytics 4. Tapi kalau yang masih di atas yang pakai UA ini masih versi yang lama. Oke. Nah, untuk membuatnya atau untuk mendaftarkan Google Analytics versi 4 ke website atau blog, kita perlu membuka dulu dashboardnya. Untuk URL-nya itu kita langsung ke analytics.google.com seperti berikut. Kemudian kita masuk di bagian bawah ya. Di sini ada admin. Tapi kalau misalkan sobat sudah masuk baru pertama kali, itu tampilannya tidak seperti ini. Biasanya langsung ada buat akun baru. Tapi kalau kita sudah memiliki sudah pernah mendaftar di Google Analytics seperti saya, di sini pasti akan disuguhkan tampilan seperti ini. Ada admin, kemudian ada buat akun. Di sini saya langsung buat akun untuk website yang baru. Di sini saya daftarkan dulu. Kita tunggu beberapa saat. Kemudian di sini langsung kita tambahkan ya nama websitenya. Misalkan di sini saya tambahkan untuk nama websitenya itu demosite.web.id seperti ini. Oke, kemudian ini kita checklist apakah kita ingin menerima produk atau newsletter produk dari Google. Kalau iya, silahkan di checklist di sini. Oke. Tapi kalau misalkan sobat tidak ingin memiliki atau membuat atau menerima newsletter produk dari Google, silahkan di uncheck aja. Setelah ini kita klik tombol berikutnya yang ada di bawah seperti ini. Ini ada tombol berikutnya, kita tekan aja. Kalau sobat menggunakan platform mobile atau laptop yang touchscreen, silahkan diklik seperti ini, diklik. Oke, setelah ini kita masuk di bagian form berikutnya ya. Di sini kita
diminta untuk mengisi properti. Nama propertinya apa? Saya samakan aja nama propertinya yaitu demo site. Seperti ini .web agar mudah mengidentifikasi, oh iya ini nama propertinya untuk website ABC, atau misalkan untuk Google AdSense ataupun untuk fitur dari Google ataupun platform yang lain. Oke. Nah, kemudian untuk zona atau waktu atau region di sini saya pilih Indonesia. Saya samakan karena lokasi dari website saya itu berada di Indonesia, saya masukkan di sini Indonesia ya. Oke, GMT-nya juga sudah sama, GMT plus 7 waktu Jakarta. Kemudian untuk mata uang di sini saya isi IDR ya. Saya pilih IDR seperti ini. Oke, oh tidak ada Indonesia. Oh ini RP. Kemudian klik tombol next atau berikutnya seperti ini, kita klik aja. Oke, setelah muncul seperti ini atau form rincian bisnis, di sini pilih kategorinya apa. Misalkan di sini saya masukkan sebagai internet dan telekomunikasi, kemudian ukurannya itu 11/100. Ini karena akan dipakai Google untuk mengidentifikasi ya. Kemudian klik tombol berikutnya lagi atau next. Nah, di sini tujuan bisnis, maksudnya tujuan ini kalau yang versi lama tidak ada namanya tujuan seperti ini ya. Langsung kita next, langsung kita diberikan code. Tapi kalau untuk yang versi baru kita diberikan form untuk pengisian ya. Gunanya untuk apa? Google Analytics. Di sini saya pilih all aja untuk prospek, mendorong penjualan, kemudian meningkatkan brand awareness, menganalisa perilaku, dan juga mendapatkan pelaporan. Oke, kalau kita ini nggak bisa, berarti ini sudah menyangkut semuanya. Oke, saya masukkan ini. Saya klik tombol berikutnya. Di sini ada form persetujuan yang harus kita setujui yang diterbitkan oleh Google. Saya klik setuju seperti ini, kemudian klik tombol saya setuju. Kita tunggu beberapa saat sampai proses selesai ya. Nah, untuk Google Analytics sendiri di sini ada tiga jenis yang harus. Pertama web dan juga untuk aplikasi Android dan aplikasi iOS. Nah, ini seperti ini. Ini ada web, ada Android, ada iOS. Tapi kalau sobat ingin menggunakan Android silahkan diisi Android, tapi kalau ingin menggunakan iOS silahkan diisi iOS. Karena saya menggunakan web, saya di sini pilih website. Oke. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah muncul form URL situs. Saya isi nama situsnya yaitu demo site, seperti nama instan tadi ya, demosite.web.id. Oke. Nah, kemudian untuk situs web saya itu aliran datanya ini saya kosongkan. Kemudian di sini pengukuran yang ditingkatkan. Oke. Nah, kemudian buat aliran data. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai proses selesai ya. Di sini sudah selesai untuk untuk create atau untuk penempatan dari pembuatan dari Google Analytics. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana untuk menerapkan di website. Cara instalasinya di sini sudah diberikan instalasi dengan pembuatan situs atau CMS. Di sini ada beberapa. Kalau kita menggunakan WordPress, ini ada Ada linknya menggunakan Shopee, kemudian WordPress e-commerce juga ada. Tapi ketika sobat ingin menggunakan manual seperti saya menggunakan manual, di sini ada link menggunakan manual seperti ini. Ini kita tinggal copy. Nah,
tinggal copy seperti ini. Oke, setelah kita copy, kemudian saya masukkan ke halaman indeks dari sebuah website. Saya buka websitenya terlebih dahulu. Oke, setelah kita mendapatkan code, kita masuk ke bagian template dari sebuah website atau CMS. Kalau menggunakan CMS, silakan buka di bagian CMS plugin ya, atau Shopify itu di bagian plugin. Di sini saya menggunakan CMS HTML PHP natif. Saya copy di bagian bawah di sini. Letakkan di bagian bawah untuk Google Analytics-nya ya, seperti ini. Saya sarankan sobat, kalau misalkan sudah memiliki akun cPanel, silahkan masuk ke cPanel sobat, kemudian tempelkan di bagian footer dari halaman indeks seperti ini, kemudian dipaste. Nah, setelah selesai, silahkan di save ya, agar Google Analytics ini bisa di load atau bisa terapkan di website sobat. Saya klik save sampai proses selesai. Setelah kita refresh, tadi mungkin belum terrefresh ya. Di sini kita bisa melihat setelah kita refresh itu ada GA4 ya, ada GA4 di sini seperti ini. Ini GA CRV seperti ini. Berarti proses instalasi di GA4 sudah berhasil dan bisa digunakan dan bisa dicek nanti setelah beberapa hari ya. Pasti akan ada report di bagian Google Analytics-nya. Di sini ada report kalau sudah diakses atau sudah biasanya sih min 7 hari di Google Analytics itu akan menampilkan report yang barusan kita pasang. Mungkin cukup sampai di sini tutorial bagaimana cara install atau cara setting Google Analytics GA4 di website atau di blog. Jika ada pertanyaan atau komentar ataupun kesulitan untuk instalasi, ataupun misalkan sobat memerlukan bantuan, bisa saya pandu dan bisa saya remote melalui Google Chrome atau AnyDesk ataupun TeamViewer, yang memudahkan sobat juga bisa lihat dan bertanya saat saya remote. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Salam Gatot ID dan titik koma.